Istilah mulai sekarang terkenal ya, child free atau memang bebas dari anak-anak. Bahkan yang uniknya sebagian muslim ya, mungkin YouTuber, selebgram yang sengaja mengangkat di media mereka kalau mereka komitmen dengan pasangannya tidak mau punya keturunan. Kalau mereka non muslim itu urusan mereka. Tapi kalau mereka muslim, maka ini perlu diluruskan. Jadi terutama Anda ini atau antum ini yang masih muda-muda, yang pengantin baru atau yang belum menikah, jangan pernah terpengaruh melalui media. Karena sekarang media ini pengaruhnya besar sekali. Begitu tonton cuplikan, oh iya, didatangkanlah ya, kalau punya anak maka akan banyak pengangguran. Kalau punya anak nanti akan sempit kota ya. Jadi kalau ada orang muslim yang kena fitnah ini, harus segera dia luruskan pola fikirnya. Menunda pernikahan tanpa udzur syar'i, menunda punya anak tanpa udzur syar'i, ini semua tidak dibolehkan. Beda kalau kita membahas masalah mengatur keturunan, itu beda. Tapi ada orang memang menolak, tidak mau punya keturunan. Alasannya nanti berbagai macam alasan. Mereka beralasan dengan nanti supaya tidak repot, ya, supaya badannya tidak berubah, supaya nanti tidak mengganggu profesi yang sedang ada, dan 1001 alasan yang mereka jadikan pegangan. Padahal sebenarnya ini keliru. Padahal sebenarnya dia lupa kalau dia tidak punya anak, kalau secara agama ya, tidak ada yang bisa membantu dia nanti memperbanyak amalnya. Berapa banyak orang mungkin kalau kita sekarang masih berasa sehat seperti sekarang, mungkin kita belum butuh tenaga anak. Tapi di saat orang sudah pikun, sudah tua. Oleh karena itu memang bagian dari syariat agama Allah SWT ini adalah bagaimana kita punya keturunan. Menunda tanpa ada uzur adalah bagian daripada hal yang dilarang dalam agama. Itu juga keturunan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, saudaraku seiman, memang untuk berkembang biak. Allah jadikan juga hubungan biologis intim antara suami istri yang harus melalui proses sakral yaitu pernikahan. Ada wali wanita, ada 2 saksi, ada mahar, ada kalimat akad. Ini semua agar memang dianggap itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan surah Al-Mulk ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun." Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang telah menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ayat ini sangat jelas, kata para ulama, adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk berkembang biak, dan tidak mungkin kecuali dengan interaksi biologis. Ya, makanya ada pernikahan. Diaturlah alurnya pernikahan, dan perlu kita tahu, anak-anak ini nanti akan menjadi penerus generasi manusia. Makin banyak anak, maka makin besar peluang meraih pahala yang ekstra. Beda antara orang punya anak 1 dengan orang punya anak 2. Beda orang punya anak 2 dengan orang punya anak 3. Makin banyak anak, maka makin banyak pengorbanan di dalam mendidik, meluangkan waktu, mengeluarkan nafkah, semua ini. Dan nanti kalau dia berhasil dalam mendidik, maka makin banyak pahala yang didapatkan. Tentu beda 3 orang anak mendoakan orang tuanya dengan 1 orang anak mendoakan orang tuanya. Beda dengan 10 anak yang mendoakan orang tuanya dengan cuma 3 anak yang mendoakan orang tuanya. Makin banyak, maka makin besar sekali peluang untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, kalau pernah dengar hadis Nabi SAW, sesungguhnya akan datang nanti pada hari kiamat seseorang diberikan pahala bergunung-gunung. Bukan pahala 1-2, bergunung-gunung dalam hadis yang sahih. Lalu orang ini karena bingung, dia bertanya, dari mana pahala ini? Dia bertanya kepada para malaikat. Kata para malaikat, ini istighfar anakmu untukmu. Kalau 1 anak istighfar buat kita sudah cukup mendatangkan pahala bergunung-gunung, bagaimana kalau anaknya 2 yang istighfar buat dia? Bagaimana kalau anaknya 3? Bagaimana kalau anaknya 10? Di dunia juga dia butuh. Dia juga tentunya teman-teman sekalian, orang yang punya anak ini punya kebanggaan sendiri di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau ada seorang laki-laki, maaf, ini contoh saja. Ada seorang laki-laki mungkin kurang secara fisik, atau seorang perempuan kurang secara fisik. Umumnya ya, faras wajahnya, warna kulit, postur tubuh kurang. Tetapi pada saat dia gendong anak, dan orang tanya, itu siapa? Oh, ini anak saya. Pasti punya nilai plus di mata masyarakat. Secantik apapun wanita itu, setampan apapun laki-laki itu, kalau ditanya punya anak, dia bilang tidak, itu sudah ada nilai sendiri. Secara fitrah, orang merasa terbebani. Belum lagi teman-teman sekalian, orang kalau tidak punya keturunan, terputus silsilahnya. Terputus jalur dia, gitu kan, nasabnya. Kalau kita punya anak, maka kita punya jalur yang melanjutkan, gitu kan. Sementara menelusuri jalur nasab bagian perintah Nabi SAW.
Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian, ayah, kakek, ayahnya kakek, kakeknya kakek gitu ya. Karena itu akan memudahkan kalian silaturahim dan itu bagian daripada perintah agama. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis yang masyhur riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal itu terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Sedekahun jariyah, sedekah yang selalu berjalan, mengalir. Kemudian ilmu wa ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, dan waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakannya. Dari mana kalau kita tidak punya anak, gitu kan? Dari mana kalau kita tidak punya anak? Maka ini akan mendoakan kita. Oleh karena itu memang bagian dari syariat agama Allah SWT ini adalah bagaimana kita punya keturunan. Ya. Bagi yang belum diberikan keturunan, ikuti perintah Allah SWT dan contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam di atas 60 tahun belum punya anak. Tapi beliau tidak putus asa. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah kabulkan. Dan disebutkan dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran. Akhirnya Allah karuniahi 2 orang anak, Ishak dan Ismail, dua-duanya jadi nabi, gitu kan? Dan Allah jadikan dan memberikan gelar kepada Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya semua nabi-nabi, karena bersabarnya dan tetap teguh dengan keimanan minta keturunan. Akhirnya Allah jadikan semua nabi-nabi setelah Ibrahim dari keturunan beliau. Semuanya. Dari Nabi Ishak turun Yakub, Yusuf, seterusnya. Dikenal Yakub nama lainnya Israel. Bani Israel keturunannya Nabi Yakub. Nabi-nabi Bani Israel, pernah dengar itu ya? Berarti keturunan Nabi Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Ayyub, Ilyasa, ya, Zakaria, Yahya, Isa, semua ini dari turunan Bani Israel. Nanti terakhir datang dari turunan sebelah, Ismail, Nabi Muhammad SAW. Dan ini penutup para Nabi dan Rasul. Tapi pelajaran besar salah satu dari Nabi Ibrahim AS adalah beliau tidak putus asa agar minta keturunan. Dan Nabi Zakaria sudah sampai 90 tahun gak punya anak, akhirnya Allah buat istrinya hamil dalam kondisi tua dan punya anak namanya Yahya. Dan Allah menyebutkan melakukan itu adalah pelajaran bagi manusia. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.